Edward Tanur yang merupakan ayah Ronald Tanur diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada Selasa 5 November siang. Dia terlihat mendatangi gedung Kejati Jatim di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mantan anggota DPR RI tersebut mengenakan celana panjang hitam dan juga baju berlengan panjang warna senada. Edward Tanur mengenakan masker berada di ruang lobi utama Kejati Jatim. Dia juga enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait kedatangannya tersebut. Ayah Ronald Tanur itu hanya mondar-mandir seperti menunggu kedatangan seseorang. Sementara Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan Edward Tanur diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pada Senin malam, Ibu Ronald Tanur, yaitu Mayriska Wijaya, telah ditetapkan sebagai tersangka suap perkara Ronald Tanur. Dia diduga memberi uang suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan kematian kekasih Ronald, yaitu Dini Sera Aprianti. Kejagung melakukan penahanan terhadap MW di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejati Jatim, usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam. MW disangka melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam rangkaian kasus ini sudah 5 orang yang ditetapkan tersangka. Selain MW, juga ada pengacara bernama Lisa Rahmat dan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur dipindahkan ke Jakarta pada Selasa hari ini. Ketiganya diberangkatkan ke kantor Kejagung RI di Jakarta secara terpisah. Berdasarkan informasi tribunjatim.com, 2 orang hakim yang menjadi tersangka, yaitu Erin Tuah Damanik dan Hari Hanindyo, telah diberangkatkan terlebih dahulu oleh penyidik sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian tersangka lain, Hakim Mangapul, mulai diberangkatkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mangapul tampak mengenakan rompi tahanan berwarna merah, digelandang keluar dari ruang tahan sisi belakang kantor Kejati Jatim. Dia juga tampak dikawal oleh beberapa orang penyidik kejaksaan. Mengenakan topi baseball berwarna biru dongker yang tampak mulai pudar. Mangapul juga mendekat tas kulit yang terbuat dari warna hitam selama berjalan menyusuri lorong hingga masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang membawanya menuju Bandara Juanda. Lensa kamera awak media juga berjejal tetap di jalanan setapak menuruni tangga penghubung ruang tahanan untuk menuju ke parkir mobil yang akan membawanya pergi. Rentetan cecaran pertanyaan dari awak media yang dilayangkan ke Mangapul, tidak ada satupun yang digubris. Penyelidikan dan penyidikan atas kasus suap penetapan vonis perkara yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat ini pun masih bergulir. Menerima titipan tahanan atas nama Ibu Mayriska Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur. Ditahan oleh penyidik dari tim Jampitsus dan kasus yang terkait dengan ketiga hakim yang ditangkap. Nah, ibunya Ronald ini dituntut kepada kami sampai saat ini, jadi belum ada lagi ibu lain untuk dituntut. Dan kemudian yang kedua, hari ini tadi mulai jam 8 sampai dari jam 11 dalam penerbangan yang berbeda, tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah membawa pergi ketiga hakim dengan masing-masing setiap penerbangan berbeda-beda 3 penerbangan dikawal sesuai SOP dan juga oleh aparat keamanan dari TNI. Jadi, kenapa
kan harus ada Kejaksaan Agung karena ketiga orang tersebut dapat surat panggilan sebagai saksi dalam perkara ZR dan perkara RS. Jadi untuk itu harus dihadirkan di hadapan penyidik Kejaksaan Agung terkait kedudukannya sebagai saksi dalam perkara yang dimana dia dihadirkan sebagai saksi atau perkara ZR dan perkara LR misalnya. Jadi sekali lagi teman-teman menyampaikan pada semuanya bahwa saat ini tim penyidik sudah kembali ke Kejaksaan Agung dan hanya ketitipan tahanan di rutan cabang rutan kelas 1 di Surabaya di Kejaksaan Tinggi ini ada ibunya Manatan. Tapi kan nanti masih tetap kembali ke Surabaya ditahan di sini. Kemungkinan besar tidak nanti menunggu hasil keputusan dari permohonan kami untuk proses sidangnya. Proses sidang ini kan seharusnya sudah bagus dan bagaimana jumlah saksi yang ada, tetapi ketika ada pertimbangan lain seperti misalnya kasus pada saat kami melaksanakan penanganan perkara di kasus Beki, seharusnya kan lebih lebar. Dan fatwa dari Mahkamah Agung mengalihkan kepada di kota Surabaya. Ini nanti kita tunjuk dari tuntutan siapa akan kami tindak lanjuti karena di Kejaksaan Tinggi ini sifatnya harus memfasilitasi dan sebenarnya apa yang diperlukan nanti penyidik dari Kejaksaan Tinggi. Dalam hal ini tentu teman-teman bertanya bagaimana ayahnya. Perkembangan dari hasil penyidikan tentu ada benang merah antara apa yang didapatkan dari hasil penyidikan terhadap Risa maupun terhadap ZR ya, bahwa ternyata ada peran serta dari ibunda Wanatano sehingga waktu ibundanya diperiksa tadi malam dan langsung sebagai tersangka karena hasil penyidikan dari teman-teman Densus bahwa yang aktif ikut serta melakukan perbuatan untuk bisa memenuhi ketentuan adanya unsur suap menyuap pasti ada memberi dan menerima atau memberikan gratifikasi agar pemberi gratifikasi. Ternyata selama ini bahwa yang aktif dalam proses tersebut adalah ada benang merah kayak tadi petunjuk dari LRS maupun dari hasil penyidikan tadi malam hanya ibundanya. Jadi sementara bapaknya ini tidak ikut terlibat, dia menyatakan sudah saya baca dalam ibunya dalam voice nya serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pengacara. Jadi dia tidak ingin terlibat, nah karena kesibukannya atau apa, jadi tidak ikut langsung menyiapkan uang, bagaimana nggak sama sekali tidak aliran dananya itu aliran dananya dari ibunya itu. Tapi kami kan bukan penyidik materi substansi itu tidak tahu. Yang jelas ibunya yang berperan yang berkomunikasi langsung dengan LS. Ayahnya Ronald Tanur hari ini datang ke Kejati itu dalam rangka memenuhi pemeriksaan atau gimana Bu? Di keterangan ya. Ada saudaranya Ronald Tanur juga ya Pak? Itu kalau penyidikan kami tidak tahu tim pendampingnya bagaimana Pak Asus? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu siapa pada Pak? Mereka nggak tahu dari tim penyidiknya. Kami hanya menyiapkan tempat saja. Oh, dari Kejagung semua. Iya. Ini ibunya Ronald Tanur sudah berapa hari? Tadi malam. Ibu, tapi dari ayahnya Ronald Tanur belum ada benang merahnya Bu, dari istri ke Penyidikan masih diminta keterangan. Untuk substansinya kami kan tidak menyentuh, nanti tunggu teman-teman hasil penanganan nanti kami informasikan. Ibu, kemarin di Presiden Kejagung ada pejabat PN berinisial R yang diduga dihubungi Lisa untuk memilih 3 itu. Apakah beliau turut diperiksa dan R ini? Nanti kemungkinan besar pasti akan berkembang. Itu kita tunggu hasil penyidikan dari sampai tadi malam juga kan tiba-tiba ibunya dipanggil karena hasil perkembangan dari penyidikan teman-teman khusus seperti itu. Jadi kita tunggu karena kebetulan sama sekali kami tidak terlibat dalam tim penyidiknya, hanya memfasilitasi saja. R ini KPN atau siapa? Jadi materi. Materi itu tidak bisa kami menyebutkan. Mohon maaf banget. Bu, dari berkas 3 hakim ini sudah lengkap dan siap disidangkan atau Dulu masih proses kan ini baru tahapan penyidikan dan kami memang berhitung dalam masa penahanannya. Tapi teman-teman saya yakin akan segera melibatkan pulang sebelum habis masa tahanan. rencana di sidang di mana? Nah ini tadi saya sampaikan ke teman-teman, kami akan minta fatwa bagaimana upayanya dengan berbagai alasan, termasuk melihat produktivitas ya, agar tetap kondusif di pengadilan, kami bisa melakukan kegiatan persidangan dengan teman-teman di seluruh Kejari yang memang mungkin ada kegiatan tipikor di Kejari di PN Surabaya tidak akan terganggu dan suasananya mungkin bisa bagaimana nanti tergantung dari hasil fatwa yang dilakukan oleh MA. Bu, yang dipindah cuma 3 hakim ini, Bu. Ibunya Ronald Tanur tetap di sini atau gimana? Tetap baru tadi malam. Ya. Sampai sidang nanti pindah lagi. Bagaimana pas tadi nanti gimana perkembangannya Pak? Ya. Jadi yang diperiksa hari ini cuma ayah Ronald Tanur.
Rutan kelas 1 Kejaksaan. Iya, di belakang. Pemeriksaan di ruang pemeriksaan. Kalau Ibunya tahanan, tahanan juga. kami juga tahanan ini kan punya upaya bagaimana bisa berupaya bisa mengklasifikasi masyarakat siapapun yang punya pemerintahan bisa melihat atau bisa menjenguk dengan memenuhi unsur secara digital. Jadi jenguk tahanan. Jadi tidak bersentuhan dengan aparat. Dulu kan ada cerita harus ketemu jaksa, harus ngasih oleh jaksa, tidak ada sama sekali. Kami upayakan bagaimana membebaskan kemungkinan adanya gratifikasi kepada petugas rutan. Jadi dengan mengisi nah, teman-teman yang punya keluarga bisa menyambung, tentu aplikasinya bisa diupload nanti bisa ditemu dengan yang bersangkutan. Itu sudah betul-betul memudahkan birokrasinya, memudahkan bagi para keluarga yang kami kunjung dan juga memangkas ada hal-hal yang sebenarnya akan kesalahan dampak negatif pada petugas dari tahanan. Alhamdulillah ini informasi terbaru. Ketiga hakim tersebut sudah sampai di Kejaksaan Agung dan langsung periksa tim penyidik. Nanti kita tunggu rilis dari Kejaksaan Agung. Ya. Terima kasih ya atas perhatian semuanya. Selamat siang. Ya. Menerima titipan tahanan atas nama Ibu Mary Sriwijaya yang merupakan ibu dari rumah tangga. Ditahan oleh penyidik dari tim Jampitsus dan kasus yang terkait dengan ketiga hakim yang ditangkap. Nah, ibunya Ronda ini dituntut pada kami sampai saat ini, jadi belum ada lagi tindak lain untuk dituntut. Dan kemudian yang kedua, hari ini tadi mulai jam 8 sampai jam 11 dengan penerbangan yang berbeda, tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah membawa pergi ketiga hakim dengan masing-masing setiap penerbangan berbeda-beda 3 penerbangan dikawal sesuai SOP dan juga oleh aparat keamanan dari TNI. Jadi, kenapa harus disebut Kejaksaan Agung? Karena ketiga orang tersebut dapat surat panggilan sebagai saksi dalam perkara ZR dan perkara RS. Jadi tentu itu harus dihadirkan di hadapan penyidik Kejaksaan Agung terkait kedudukannya sebagai saksi dalam perkara yang dimana dia dihadirkan sebagai saksi atau perkara ZR dan perkara LR misalnya. Jadi sekali lagi teman-teman menyampaikan pada semuanya bahwa saat ini tim penyidik sudah kembali ke Kejaksaan Agung dan hanya ketitipan tahanan di cabang rutan kelas 1 di Surabaya di Kejaksaan Tinggi ini ada ibunya Manatan. Tapi hakim nanti masih tetap kembali ke Surabaya ditahan. Kemungkinan besar tidak, nanti menunggu hasil keputusan dari permohonan kami untuk proses sidangnya. Proses sidang ini kan seolah sudah bagus dan dimana jumlah saksi yang ada, tetapi ketika ada pertimbangan lain. 3 mantan hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah tiba di Kejaksaan Agung RI untuk menjalani pemeriksaan kasus suap dan gratifikasi dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur pada Selasa 5 November sore. Ketiganya ialah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka tiba dengan mobil tahanan berwarna hijau. Pengawalan ketat dari Kejaksaan juga mengiringi kedatangan ketiga tersangka. Para tersangka kompak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan topi serta masker. Tampak mereka langsung dibawa ke dalam gedung setibanya di halaman atau lobi Kejaksaan Agung RI. Semua pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media juga tidak ada satupun yang dijawab. Alasan 3 hakim tersebut dipindahkan ke Kejagung RI karena bakal dijadikan saksi pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara suap yang melibatkan Zarof Richard, mantan petinggi Mahkamah Agung, dan Lisa Rahman, pengacara Ronald Tanur. Dengan pemindahan 3 hakim tersebut, ini tersangka kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Kejati Jatim menyisakan Mary Sriwijaya yang merupakan ibunda Ronald Tanur. Ia baru ditetapkan sebagai tersangka pada Senin petang kemarin. Hakim. Mungkin ada komentar sedikit, Pak. Dapat berapa sih, Pak? Pak, dapat berapa di suap sama Ronald, Pak? Kaca. Kabel. Ya, op. Jalan aja, Bang, jalan. Op. Dah, jalan. Bang, izin Bang, jangan
Bang, baju hitam, abang baju hitam. Abang kacamata, bang, izin bang. Udah gini aja. Pak. Ada komentar Pak. Terkait Terima berapa Pak? Pak, tokonya bagus Pak. berapa kasus Bapak menerima uang Pak? Guys, kalau gitu. Kayaknya emang nggak bisa. Pasti. Diri Kak, jangan duduk Kak, disikat bentar. Ke bawah, dalam. Kasih kesempatan dulu motor saya Pak, biar rapi. Yang dulu gitu Pak. Kasih jeda 1 menit Pak. 1 menit cukup lama. Pak, izin Pak. Pak. Jangan gajinya Pak. Pak, topinya cakep Pak. Pak, Hakim. Mungkin ada komentar sedikit Pak. Ada komentar sedikit Pak. Dapat berapa sih Pak? Pak dapat berapa disuap sama Ronald Pak? Kaca. Kabel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.